Selamat datang di channel saya Benua Douki, jangan lupa di subscribe, like, dan share ya guys. Admin doakan semoga kalian sehat semua. Selamat mendengarkan. Di aula yang sunyi, kerumunan tatapan mata merah dan panas tanpa ragu menatap botol-botol batu giok kecil di atas meja yang berjumlah lebih dari 1000. Hampir tidak ada seorang pun yang secara pribadi melihat ramuan obat dalam jumlah besar. Lidah merah mudanya menjilat bibir merahnya tanpa sadar. Xiao Yu sama-sama bingung melihat begitu banyak ramuan obat. Sesaat kemudian, dia menggelengkan dirinya keluar dari linglung dan dengan kilau di matanya, dia mengalihkan pandangannya untuk menyaksikan orang berjubah hitam itu. Gadis berpakaian hijau yang duduk di dekat jendela menembak pandangan ke arah meja yang penuh dengan botol-botol batu giok kecil dengan tampilan heran yang berkedip-kedip di mata air musim gugur yang indah itu. Visinya sekali lagi menyapu orang berjubah hitam. Tidak dapat menemukan sesuatu yang mencurigakan, dia terus melihat buku sederhana di tangannya. Dalam keheningan mutlak aula, orang berjubah hitam batuk pelan, membawa orang di sebelahnya, Xiao Zhan, kembali ke kenyataan. Xiao Zhan tersipu ketika dia mengeluarkan tawa malu. Saat dia melihat ke sang alkemis berjubah hitam, rasa hormat dalam tatapannya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tidak semua alkemis dapat dengan mudah mengeluarkan lebih dari 1000 botol obat penyembuhan sekaligus. Tuan, Anda harus tahu tentang situasi Xiao Clan saat ini, kami membutuhkan obat penyembuhan untuk menarik kembali popularitas kami yang hilang. Kepada Xiao Clan, tindakanmu tidak diragukan lagi memberikan bantuan saat kita sangat membutuhkannya. Xiao Zhan berseru dengan penuh syukur. Sedikit bergumam pada dirinya sendiri, Xiao Zhan ragu-ragu sebelum akhirnya dia berbicara lagi, bagaimana dengan ini, Xiao Clan kita akan mengambil tanggung jawab menjual obat penyembuhan ini. Adapun penghasilan, Tuan Anda akan mengambil 90% sedangkan sisanya 10% akan pergi kepada kami. Meskipun saya merasa itu adalah hal yang kurang ajar dari kita untuk melakukannya, bagaimanapun juga, kita masih membutuhkan sejumlah uang untuk menertibkan. Tuan, apa pendapat Anda tentang itu? Ketika dia selesai menguraikan proposisinya, Xiao Zhan dengan gugup menatap pria berjubah hitam di depannya, takut dia tidak akan puas dengan persyaratan. Xiao Clan saat ini hanya bisa sepenuhnya bergantung pada alkemis misterius ini. Haha, alkemis berjubah hitam itu tertawa sebelum menggelengkan kepalanya. Melihat tindakan ini, ekspresi pada wajah Xiao Zhan wajahnya sedikit berubah. Tepat saat dia akan kehilangan 10% terakhir, sebuah suara tua menyela yang membuatnya bingung dan benar-benar kehilangan. Pemimpin klan Xiao terlalu sopan, meskipun ramuannya disempurnakan oleh saya, membuat penjualan bukan pekerjaan mudah. Bagaimana saya bisa mengambil keuntungan dari Anda? Mari kita bagi secara merata, 50-50, haha. Mendengar kata-kata pria berjubah hitam itu, tiga tetua yang awalnya cemas dan anggota klan lainnya tiba-tiba membuka mulut mereka dengan kaget. Cukup lama sebelum mereka secara tidak sadar menyentuh telinga mereka, ragu apakah kata-kata itu asli atau tidak. 50-50? Tuan ini, bukankah dia terlalu memperhatikan Xiao Clan? Mengingat situasi saat ini, bahkan jika dia menginginkan semua 100% dari keuntungan, tidak ada seorang pun di klan Xiao yang akan berani keberatan. Pai daging telah jatuh dari langit. Frasa ini bergema di hati semua orang sebagai mereka saling memandang. Setelah beberapa lama, Xiao Zhan perlahan-lahan mendapatkan kembali akalnya. Dia menghela napas dalam-dalam lalu tertawa pahit, berkata, Tuan, kata-kata Anda telah membuat kami kewalahan, kami sudah benar-benar berterima kasih atas bantuan tepat waktu Anda, bagaimana mungkin kami dapat mengambil keuntungan lebih besar dari Anda? Seolah itu tidak penting, pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya dan tertawa dengan sombong, keuntungan kecil ini tidak menarik minat saya, jika bukan karena fakta bahwa Anda tidak akan pernah tenang, sejujurnya saya akan terlalu malas untuk mengumpulkan bahkan 50%. Mendengar penjelasan arogan semacam ini, Xiao Zhan hanya bisa menggelengkan kepalanya saat dia tersenyum pahit. Aku akan meninggalkan obat mujarab ini untuk kamu jual. Jika saya punya waktu di masa depan, saya akan datang dan memeriksanya. Pria berjubah hitam itu berdiri dan tersenyum ketika dia berkata, saya masih memiliki masalah lain, jadi saya tidak akan tinggal. Pemimpin klan Xiao tidak perlu mengirim saya pergi, pergilah dan buat pengaturan untuk penjualan sebagai gantinya,
Haha. Dengan nada penolakan, dia berjalan keluar dari aula di bawah tatapan semua orang. Sebelum benar-benar keluar dari ruangan, langkah alkemis berjubah hitam tiba-tiba berhenti. Tertawa lemah, dia berkata, "Sebelum aku pergi, aku akan mengatakan beberapa kata lagi." Xiao Yan benar-benar tidak buruk. Haha, selamat tinggal. Mendengar pernyataan ini, Xiao Zhan menggosok kepalanya. Dia hendak mengatakan sesuatu tetapi pria berjubah hitam itu sudah keluar dari aula, perlahan-lahan menghilang dari pandangan di sudut. Menatap sosok menghilang pria berjubah hitam itu, Xiao Zhan mengeluarkan sedikit mendesah setelah beberapa saat ketika dia tertawa getir, berkata, "Tampaknya hubungan antara Yan Er dan Tuan ini agak luar biasa. Atau yang lain, bagaimana orang ini yang bahkan tidak akrab dengan kita dapat membantu kita seperti ini?" Ketiga tetua semua saling berbagi pandangan dan juga mendesah dan mengangguk. Dari cara alkemis tua itu mengekspresikan pujian tentang Xiao Yan, dia jelas memandang baik pada Xiao Yan dan bantuannya untuk Xiao Clan pasti akan terikat dengan Xiao Yan. Di dalam aula, semua anggota klan Xiao yang seusia Xiao Yan yang telah mendengar kata-kata lelaki berjubah hitam itu, menunjukkan iri tanpa disamarkan di wajah mereka. Gadis berpakaian biru di dekat jendela sedikit mencondongkan kepalanya, penglihatannya menatap melalui jendela ketika sosok itu berbalik di sudut. Alis Willow-nya sedikit menyatu, ekspresi keraguan melintas di wajahnya yang lembut. Di luar Xiao Clan, pria berjubah hitam itu perlahan melanjutkan ke depan sampai dia mencapai daerah yang kurang ramai. Baru saat itu sebuah suara muda dengan lembut menggerutu dari dalam gaun hitam, "Guru, apakah Anda tidak memiliki sesuatu yang lebih baik untuk dilakukan selain menunjukkan setiap kalimat kepada saya? Jika mereka mengetahui hal ini, saya tidak dapat menjamin bahwa saya tidak akan menawarkan Anda." "Hehe, saya hanya mengungkapkan perasaan saya. Jika bukan karena Xiao Zhan yang memperlakukanmu dengan baik sejak kamu masih muda, di mana saya akan menemukan murid yang begitu baik? Karena itu, hanya pantas bagiku untuk berterima kasih padanya." Suara tua itu meledek dan tertawa. "Jika aku hanya memberi mereka pil, ayahmu yang berhati-hati pasti akan percaya bahwa aku memiliki beberapa motif tersembunyi." Menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya, Xiao Yan tampak gelisah. Berkeliling sebelum bertanya, "Kemana kita harus pergi sekarang?" "Menuju rumah lelang sehingga kita bisa memberikan Ki Gathering Powder kepada mereka, untuk menghindari hutang kepada mereka. Itu adalah sesuatu yang paling aku benci. Selanjutnya, kamu telah membakar semua bahan medis untuk latihan. Sekarang saatnya untuk membeli bahan medis lainnya." Yao Lao bergumam sambil tersenyum. Xiao Yan mengangguk untuk mengakui kata-kata ini. Dengan beberapa harapan, dia tersenyum manis dan bertanya, "Guru, bisakah aku saat ini dihitung sebagai ahli alkimia tingkat pertama?" "Cih, kamu pikir hanya karena kamu memperbaiki obat penyembuhan untuk beberapa hari, kamu telah menjadi seorang alkemis? Obat penyembuhan adalah jenis obat mujarab yang paling sederhana, memurnikan hal-hal semacam itu tidak bisa dibanggakan." Yao Lao mencibir, menyiram Xiao Yan dengan air dingin tanpa ampun. Mengangkat matanya, Xiao Yan sedikit murung, "Kalau begitu, kapan aku bisa benar-benar dianggap sebagai alkemis tingkat pertama?" Di dunia alkimia, persyaratan minimum untuk alkemis tingkat pertama adalah untuk dapat memperbaiki pil jenis pelet dan bukan jenis sederhana di mana semua yang harus kamu lakukan adalah mencampur esensi menjadi pasta. Sepertinya ada jarak yang cukup jauh untuk kutempuh. Mendengar persyaratan ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan melangkah maju, menuju rumah lelang di alun-alun kota. Rumah lelang primer, lobi bagian penerima tamu. Di atas meja, ada kotak giok kecil, tempat pil obat-obatan diletakkan dengan damai. Karena pil yang halus, bundar, dan mengkilap, aroma yang kuat, dan bagus menyelimuti ruangan, membuat semua orang merasa perhatian. Melihat pil, dua manajer rumah lelang primer, Yafei dan Guni, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajah mereka. Melalui jubah hitam, Xiao Yan bisa melihat bahwa keduanya melupakan diri mereka sendiri di depannya, yang menyebabkan dia mengekspresikan ketidaksetujuan dan mengejek mereka di dalam hati, jika mereka tahu bahwa Yao Lao berhemat pada material ketika dia membuat Ki Gathering Powder ini, seperti apa ekspresi mereka? Serbuk pengumpul Ki yang dibawa Xiao Yan jauh lebih rendah daripada produk yang dia digunakan sendiri. Namun bubuk ini, yang dibuat setengah hati oleh Yao Lao, mampu mengejutkan Yafei dan Guni.
Tuanku yang terhormat, teknik alkimia Anda benar-benar mengagumkan. Qi Gathering Powder yang kamu buat sudah bisa dibandingkan dengan yang dibuat oleh ahli kimia tingkat 5. Guni dengan sepenuh hati memuji pil hijau muda. Di bawah jubah hitam, sebuah suara tua dengan pelan berbunyi, silakan terima serbuk pengumpulan Qi ini dengan baik. Setelah menerima begitu banyak bantuan, saya hanya perlu mengucapkan terima kasih atau kalau tidak hati nurani saya akan sangat terganggu. Haha, Tuan, Anda terlalu baik. Anda adalah tamu di sini dan pertolongan di antara kami hanyalah pertolongan di antara teman. Ye Fei tersenyum sambil mengangkat kotak kayu dengan tangan seperti batu giok. Yao Lao menahan diri untuk tidak berkomentar. Bukan hanya Yao Lao tidak mempercayai kata-kata itu, bahkan Xiao Yan mengejek mereka juga. Jika itu benar-benar seperti yang dia katakan, rumah lelang Premier pasti sudah bangkrut. Dari dalam pakaiannya, Xiao Yan menghasilkan selembar kertas dan menyerahkannya kepada Ye Fei. Suara tua itu berbunyi, tolong bantu saya lagi dengan mencari bahan-bahan ini untuk saya. Dengan penuh semangat menerima kertas itu, Ye Fei dengan cepat melihatnya sebelum menjawab sambil tersenyum. Setelah waktu sebelumnya, dia tidak berani menunjukkan keraguan sekarang. Ye Fei memanggil seorang gadis yang melayani dengan lambaian gelombang dan menyerahkan kertas kepadanya, memerintahkannya untuk menyiapkan bahan-bahan sesegera mungkin. Cangkir teh di tangannya, Xiao Yan menghirup ringan. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan setelah beberapa detik, suara Yao Lao bisa terdengar, Nona Ye Fei, saya punya pertanyaan. Mendengar Yao Lao mulai berbicara, Ye Fei tersenyum manis dan lembut menjawab, silakan, Tuan. Klan Jia Lai telah membeli banyak bahan obat dari sini kan? Yao Lao bertanya dengan suara monoton. Pada pertanyaan ini, hati Ye Fei sedikit menegang dan ekspresi wajahnya yang cantik sedikit berubah. Dengan diam-diam berbagi pandangan sekilas dengan Guni, dia diam-diam ragu sejenak sebelum menjawab, sebelumnya klan Jia Lai memang membeli bahan obat bernilai hampir 100.000 koin emas dan bahan-bahan medis ini, juga memiliki beberapa sifat penyembuhan. Sedikit mencondongkan kepalanya, suara lamanya tiba-tiba menghilang menjadi sunyi. Perubahan suasana yang tiba-tiba dari pria berjubah hitam ini menyebabkan hati Ye Fei merasa agak gugup. Dia sudah lama tahu bahwa mantan sedang bersiap untuk membantu klan Xiao, namun rumah lelang terus menjual sejumlah besar bahan obat ke klan Jia Lai. Meskipun dia tidak tahu temperamennya, sangat mungkin bahwa pria tua ini akan menaruh dendam terhadap rumah lelang. Suasana di aula berangsur-angsur menindas, melihat ke arah pria berjubah hitam yang diam, Ye Fei mulai merasa gelisah. Jika bukan karena Guni terus-menerus menghentikannya dengan penampilannya, dia akan membuka mulutnya sejak lama. Kalian berdua harus tahu apa yang ingin saya lakukan dengan membeli begitu banyak bahan obat terakhir kali kan? Beberapa saat kemudian, suara tua itu akhirnya memecah kesunyian yang mencekik. Menggigit bibir merahnya dengan ringan, Ye Fei sedikit menganggukkan kepalanya dan menjawab dengan nada rendah, Tuan bermaksud untuk memperbaiki ramuan ke dalam obat penyembuhan untuk membantu klan Xiao, ya? Tepat sebelum saya datang, saya menyerahkan semua obat penyembuhan yang telah dimurnikan kepada klan Xiao. Sedikit mengangguk, Yao Lao berkata dengan suara dalam, mungkin dalam 2 hari lagi, klan Xiao dan klan Jia Lai akan mulai menggunakan obat penyembuhan untuk berjuang untuk memperebutkan popularitas di Wutan City. Menghadapi topik semacam ini, Ye Fei melakukannya tidak tahu bagaimana menjawab, jadi dia hanya bisa secara cerdik mempertahankan kesunyiannya. Pembuatan obat penyembuhan membutuhkan sejumlah besar bahan-bahan medis. Di Wutan City, selain rumah lelang primer, tidak ada kios obat lain yang memiliki kemampuan untuk menyediakan jumlah sebesar itu. Melihat Ye Fei yang tanpa kata-kata, Yao Lao terus berkomentar pada dirinya sendiri. Di kemudian hari tahap pertempuran obat penyembuhan ini, selain harga dan kualitas, ketersediaan bahan obat yang cukup adalah faktor utama. Jadi saya berharap bahwa rumah lelang primer akan menolak untuk menyediakan klan Jia Lai dengan ramuan obat mulai sekarang. Saat suara Yao Lao terdengar, garis pandang Xiao Yan menembus mantel hitam dan berfokus pada kecantikan dewasa yang secantik roh rubah. Dia memiliki kurang dari 2 bulan tersisa di Wutan City dan dengan demikian, dalam waktu ini, dia harus membantu ayahnya untuk mengalahkan klan Jia Lai. Hanya dengan begitu dia bisa pergi dalam perjalanan pelatihan dengan Yao Lao dengan nyaman. Wajah menawan Ye Fei sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata Yao Lao.
Dalam posisi yang sulit, dia berkata, "Tuan, rumah lelang primer kami memiliki aturan yang melarang kami terlibat dalam segala jenis konflik di antara klan. Jika kami menyetujui permintaan Anda, itu sama saja dengan secara tidak langsung membantu Xiao Clan. Ini tidak sesuai dengan aturan kami. Aku bisa membuatkan 2 Qi Gathering Pills untukmu tanpa biaya. Tuan, itu bukan masalah ramuan, sungguh." Bujukan 2 Qi Gathering Pills menyebabkan tangan halus Ye Fei bergetar, namun dia terus bertahan. 3 pil. Tuan. Ye Fei memaksa senyum, tepat di sampingnya, wajah Guni berkerut, 3 pil pengumpulan Qi? Itu akan bernilai setidaknya 500.000 koin emas kan? 5 pil. Suara tua yang dipersenjatai dengan nada acuh tak acuh menghantam garis dasar dalam hati Ye Fei. Mata besar Ye Fei menutup saat dia dengan ringan menghirup nafas udara sedingin es. Setelah waktu yang lama, matanya tiba-tiba terbuka. Ye Fei tertawa pahit ketika dia berkata, "Tuan, Anda sudah menang. Mulai sekarang, rumah lelang primer tidak akan pernah lagi menyediakan klan Jia Lai dengan bahan medis apapun." Keinginan Nona Ye Fei memang agak di luar dugaanku. 1 bulan kemudian saya akan membawa barang. Tentu saja hanya jika rumah lelang primer tidak mengecewakan saya. Yao Lao berkata sambil tertawa kecil. "Tuan, tenanglah, Ye Fei tahu siapa yang penting dan siapa yang tidak terlalu jelas." Ye Fei sudah berpengalaman bertahun-tahun di rumah lelang, jadi dia dengan cepat tenang. Antara Jia Lai Clan dan seorang alkemis yang paling tidak tingkat keempat, sama sekali tidak ada perbandingan. Pilihannya tidak sulit untuk dibuat, sebenarnya, kesulitan sebenarnya terletak pada bagaimana memilih momen terbaik untuk mendapatkan keuntungan terbesar dan Ye Fei sangat puas dengan hasil saat ini. Hanya setelah melihat pria berpakaian hitam berjalan keluar dari ruang tunggu, puas dengan bahan-bahan di tangannya, Ye Fei akhirnya bisa merilekskan bahunya. Tubuhnya dipeluk di atas kursi, membuatnya tampak seperti rubah yang meringkuk. Posisi lesunya ini memiliki daya tarik yang khas untuk itu. "Tuan ini benar-benar berani," kata Ye Fei dengan kepalanya tertempel di bagian belakang kursi yang dingin. Di sebelahnya, Guni menggosok dahinya, mendesah, 5 butir Qi Gathering Powder. Memang benar dia adalah alkemis tingkat keempat, tapi tetap saja, bukankah caranya menjalankan bisnis agak besar? Ye Fei mengangguk dan mengerutkan bibirnya yang merah dan kecil sebelum melanjutkan untuk mengejek dirinya sendiri. "Saya pikir saya bisa bertahan melawan tekanannya, tetapi siapa sangka." Guni tertawa, menjawab, "Jika itu aku di posisimu, aku khawatir aku akan menyerah pada saat dia menyebutkan pil ketiga. Anda dapat melebihi harapan saya dan bertahan sampai kelima, jadi banggalah karenanya." Apa yang saya tunjukkan adalah ketekunan? Setelah mendengar tawarannya, pikiran saya menjadi kosong sehingga saya tidak dapat berpikir jernih. Tapi siapa sangka bahwa dia akan begitu maju dengan permintaannya dan melemparkan 2 pil tambahan. Kata Ye Fei sambil memutar matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakan situasi tersebut. Fakta adalah fakta dan pikiran Anda yang kosong membantu Primer Auction House memperoleh tambahan pendapatan 400.000 koin emas. Mengatakan Guni sambil tertawa setelah mendengar penjelasannya. Ye Fei menggunakan tangannya untuk menutupi mulutnya, mengeluarkan beberapa tawa lembut. Ketika dia mulai bangkit dari kursinya, dia menghela nafas, sepertinya Jia Lai Clan akan berada dalam kesulitan sekarang. Guni setuju juga, menganggukkan kepalanya. Tapi bukankah itu agak mencurigakan? Bukankah tuan kita seharusnya orang asing bagi klan Xiao? Kenapa dia sangat membantu mereka? Dia bahkan rela menyisihkan 5 pil Qi Gathering Powder untuk memutus rantai pasokan Jia Lai Clan, Ye Fei berkata sementara sedikit kecurigaan melintas di matanya. "Siapa yang tahu, alkemis kita yang terhormat selalu misterius bukan? Saya tidak tahu bahwa Kekaisaran Jiama memiliki sosok seperti dia," kata Guni tak berdaya. Ye Fei sedikit mengangguk, matanya berkeliaran. Setelah bergumam sedikit, dia menjawab, "Sepertinya memiliki hubungan yang fenomenal dengan klan Xiao akan menjadi suatu keharusan. Dengan pil-pil ini, saya telah meningkatkan keuntungan rumah lelang hingga 4 kali lipat. Mari kita lihat apakah ada yang bisa melampaui saya di penilaian karyawan berikutnya, ya?" Setelah kata-kata ini diucapkan, ujung bibir merahnya membentuk senyum. Dengan tangan di belakang, dia keluar dari ruang sambil menyenandungkan lagu untuk dirinya sendiri. Berjalan keluar dari rumah lelang, Xiao Yan mendesah panjang,
dengan suara rendah dia berkata, "Guru, terima kasih banyak. Apa yang ada di sana untuk berterima kasih? Jika klan Jialai tidak terinjak di tanah, bisakah kamu berkonsentrasi ketika aku membawamu dalam perjalanan pelatihan?" Yao Lao menjawab tanpa daya. "Hehe." Xiao Yan menyeringai, tanpa kata-kata lebih lanjut, dia mengikuti jalan memutar dan berputar yang biasa dilakukan di jalanan sebelum melepas mantel hitam di sudut kosong dan dengan hati-hati keluar dari jalan, menuju ke klan Xiao. Kembali ke klan, ketika Xiao Yan sesekali bertemu dengan anggota klan lain, dia bisa merasakan tatapan mereka dipenuhi dengan rasa iri yang lebih jelas. Berita tentang apa yang terjadi di aula hari ini telah menyebar di antara klan. Xiao Yan mengabaikan tatapan ini saat ia melanjutkan perjalanannya yang lambat menuju kamarnya. Ketika dia berbelok di sudut, seorang gadis berbaju merah tiba-tiba muncul di jalur depannya dan hampir menabrak kepalanya. Syukurlah Xiao Yan berhenti tepat waktu, berhasil menghindari kecelakaan canggung yang telah terancam terungkap. "Xiao Yan Biaoge, akhirnya aku menemukanmu." Gadis berbaju merah mundur selangkah ke belakang dan mengangkat kepalanya. Wajahnya yang muda dan murni memiliki daya tarik tersendiri. Kombinasi itu sedikit kontradiktif, menyebabkan gadis itu memiliki daya tarik yang lebih tak terlukiskan dibandingkan dengan gadis-gadis lain pada usia yang sama. Pesona semacam ini bahkan membuat Xiao Yan melirik beberapa kali lagi. Gadis yang wajahnya dipenuhi kegembiraan ini tidak lain adalah Xiao Mei. Tatapan Xiao Yan menyapu wajah cantik Xiao Mei. Menggosok hidungnya, dia bertanya dengan suara monoton, "Apakah ada sesuatu?" Ketika dia mendengar ucapan yang agak asing ini, wajah bercahaya Xiao Mei sedikit gelap. Dengan suara rendah dia menjawab, "Pemimpin klan ingin Xiao Yan Biaoge melakukan perjalanan ke ruang belajar." Sedikit terkejut, Xiao Yan mengangguk dan tersenyum menjawab, "Baiklah, terima kasih." Dia melambaikan tangan sebelum berbalik menuju ruang belajar yang terletak di halaman depan. "Xiao Yan Biaoge, terima kasih sebelumnya." Xiao Mei berkata dengan lembut ketika dia melihat langkah lurus dan bersih Xiao Yan berjalan pergi. Sekilas kekecewaan terlihat di matanya saat dia menggigit bibirnya. Xiao Yan menghentikan langkahnya saat dia melambai dengan elegan ke arah Xiao Mei tanpa berbalik, dengan dingin menjawab, "Tidak masalah." Menatap sosok mundur Xiao Yan, tiba-tiba, Xiao Mei mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya, "Xiao Yan Biaoge, apakah Anda akan berpartisipasi dalam tes pendaftaran untuk Akademi Jianan?" "Mungkin." Dengan kedua tangan di belakang kepalanya, Xiao Yao perlahan dan bertahap pergi, meninggalkan kata ini. Ketika Xiao Mei mendengar jawaban Xiao Yan, wajahnya yang mendung namun cantik akhirnya menjadi cerah. Menjepit tangannya menjadi kepalan, dia berdiri di tempat saat dia melihat sosok Xiao Yan akhirnya menghilang dari pandangan sebelum dengan ringan dan pahit mendesah dan berbalik untuk pergi. Xiao Yan berjalan-jalan di dalam klan sebelum dia akhirnya tiba di depan ruangan yang luas. Mengetuk pintu dengan ringan, dia perlahan mendorong pintu terbuka dan masuk. Di dalam ruangan, Xiao Zhan dan ketiga tetua sedang mendiskusikan sesuatu tetapi ketika mereka melihat Xiao Yan masuk, mereka menutup mulut mereka bersamaan. "Ayah, kau mencari aku?" Dengan senyum di wajahnya, Xiao Yan berjalan dan bertanya. Xiao Zhan tersenyum kembali ketika dia menganggukkan kepalanya, melirik tiga tetua, dia ragu-ragu sebelum bertanya dengan suara rendah, "Kamu seharusnya melihat tuan tua itu, kan?" "Ya." Xiao Yan memiringkan kepalanya, tentu saja dia tahu apa yang dimaksud dengan Xiao Zhan. "Apakah kamu tahu dari mana asalnya?" Xiao Zhan bergumam, "Saya hanya mengenalnya sebentar. Bagaimana saya bisa mengetahui tentang asal-usulnya?" Ini adalah kata-kata hati Xiao Yan karena dia benar-benar tidak tahu persis dari mana Yao Lao berasal. "Tapi aku tahu bahwa dia adalah seorang ahli alkimia." Xiao Yan tersenyum dan menambahkan, "Omong kosong." Xiao Zhan memutar matanya saat dia tersenyum penuh omelan main-main. Xiao Zhan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dengan suasana hati yang sangat baik, dia terus bertanya kepada Xiao Yan beberapa pertanyaan lagi tentang Yao Lao. Namun, balasan Xiao Yan yang kacau dan konyol berarti bahwa pada akhirnya, Xiao Zhan tidak berhasil menemukan apa-apa. "Kamu anak nakal, aku bahkan tidak tahu apakah kamu berpura-pura." Dia menatap Xiao Yan yang tampaknya benar-benar bodoh. Xiao Zhan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya.
Dengan tangannya yang berkembang, dia terus berbicara. Lupakan, pergi dan lanjutkan apapun yang sedang kamu lakukan. Jika kamu bertemu dengan patua itu di masa depan, cobalah untuk tidak menyinggung perasaannya. Masa depan Xiao Clan tergantung padanya. Xiao Yan mengangkat bahu, menolak berkomentar. Xiao Yan, auramu saat ini sepertinya cukup kuat. Penatua pertama menatap Xiao Yan dan tiba-tiba tergagap. Mendengar kata-kata penatua pertama, Xiao Zhan juga terkejut, memusatkan tatapannya untuk menyapu Xiao Yan. Beberapa saat kemudian, mulutnya perlahan menganga terbuka dan dia kagum, kamu telah membuat terobosan untuk Douze? Mendengar kata-kata ini, sudut mulut dari penatua kedua dan ketiga ditarik terpisah, ketika mereka menatap dengan tak percaya pada pemuda di depan mereka. Xiao Yan menggaruk kepalanya sebelum dengan polos mengulurkan tangannya, kurasa begitu, aku hanya berlatih dan berlatih seperti biasa dan entah bagaimana membuat terobosan. Sudut mata Xiao Zhan melompat, kaget dengan perkembangan ini. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dan berkata, pelatihan macam apa itu? Selama periode waktu ini, Xiao Zhan sudah terbiasa dengan mukjizat yang dibuat oleh Xiao Yan. Dengan lambaian tangannya, Xiao Zhan memaksakan sebuah senyuman dan berkata, bagus kamu membuat terobosan, jika kamu punya waktu pergilah ke asosiasi penguji peringkat untuk menerima lencana pangkat. Xiao Yan mengangguk, sudut mulutnya mengembang dengan lucu. Kalau begitu, bisakah aku pergi sekarang? Sejujurnya, aku hanya berlatih dan kemudian menerobos. Kamu sudah bisa pergi. Memutar matanya, Xiao Zhan main-main memarahinya. Anak muda ini hanya mengacak-acak bulu orang. Apakah dia benar-benar tidak tahu bahwa ketika ketiga tetua ini mengembunkan siklon ki mereka gagal 2 kali berturut-turut sebelum menjadi Douze? Menatap wajah-wajah kaku dari 3 tetua, Xiao Yan menyeringai dan tertawa. Hanya setelah Xiao Zhan mulai memarahi dia lagi dia bergegas keluar dari ruang belajar. Mendengar tawa yang memudar pemuda itu, wajah 3 tetua wajah sedikit dilonggarkan. Saling memandang, mereka tidak bisa menahan tawa dengan wajah penuh kepahitan. Setelah menerima bantuan rahasia Xiao Yan dalam bentuk obat penyembuhan dalam jumlah besar, meskipun klan Xiao tidak mempublikasikan berita ini, mereka sudah diam-diam mulai mempersiapkan serangan balasan terhadap klan Jia Lai. Peristiwa yang terjadi di aula klan dirahasiakan oleh Xiao Zhan dan 3 tetua, segala sesuatu tentang obat penyembuhan telah diklasifikasikan sebagai skala larangan tertinggi. Tidak ada anggota klan yang bisa menyebutkan ini kepada orang luar. Jika ada orang yang membocorkan informasi, orang itu akan dihukum sesuai dengan aturan klan. Seiring dengan keheningan keluarga Xiao, perilaku klan Jia Lai menjadi semakin arogan, menggunakan semua macam trik dan bujukan tanpa menahan diri untuk menarik semua pelanggan pasar keluarga Xiao. Bahkan dengan ini, klan Xiao tetap diam. Melihat keluarga Xiao menonton dalam diam. Beberapa pasukan kecil yang bersekutu dengan mereka menjadi kecewa dan juga mulai secara diam-diam bersiap untuk bergerak untuk melindungi diri mereka sendiri. Dengan suasana yang sedikit lebih aneh dari biasanya, waktu 2 hari berlalu dengan tenang. Itu adalah hari lain dengan cuaca cerah bercahaya dan mempesona sementara pasar klan Jia Lai panas dan ramai seperti biasanya. Di jalan utama, kepala orang-orang mengalir seperti air. Di toko Return of Spring Powder, ada kerumunan orang yang bahkan lebih besar, suara teriakan, omelan, dan pertengkaran berkumpul di satu tempat. Suara-suara memekakkan telinga menembus awan. Di belakang meja obat berwarna coklat, seorang penjual obat dari klan Jia Lai menyaksikan tentara bayaran yang bertengkar memperebutkan obat. Senyum di wajahnya memiliki ekspresi bangga, mengetahui dia memiliki keuntungan dengan menjadi satu-satunya pemasok obat. Jia Lai Ku adalah anggota inti dari klan Jia Lai dan bertanggung jawab atas pasar paling populer Jia Lai Clan. Berdiri di lantai 2 aula resepsi, Jia Lai Ku melihat ke bawah dari atas ke jalan-jalan besar yang penuh sesak, wajahnya yang gemuk dan berminyak dipenuhi dengan senyum puas. Selama periode ini, Return of Spring Powder telah terjual jauh lebih banyak dari perkiraan awal klan Jia Lai. Di bawah godaan besar manfaat, klan Jia Lai tidak lagi puas karena itu mereka menaikkan harga dari 100 koin emas menjadi 300 koin emas. Awalnya banyak tentara bayaran muak dengan kenaikan harga, namun tidak ada pemasok yang lain untuk pengembalian bubuk musim semi,
sehingga mereka hanya bisa membuat keributan dan mengeluh untuk sementara waktu sebelum dengan enggan menerima kenyataan ditipu. Jia Laiku dengan lembut menyenandungkan nada kecil ketika matanya berbaris dan dengan gembira berkata, bahkan jika Anda tidak membeli, orang lain masih akan membelinya. Jia Laiku memperpanjang pendek dan tangan gemuk untuk menghalangi sinar matahari, tidak sanggup menahannya di depan gudang. Dia menyeka keringat di dahinya ketika dia menggerutu, sialan, hari ini terlalu panas, sepertinya aku harus melepaskan beberapa keberanian saya malam ini untuk menenangkan diri. Cih, gadis muda yang terakhir sangat menyegarkan dan hidup. Ketika dia mengingat ekstasi di tempat terlarang itu, Jia Laiku dipenuhi dengan ketidaksabaran yang tak tertahankan, lagi-lagi menyeka keringatnya. Lalu alisnya tiba-tiba berkerut saat melihat gangguan di pintu masuk. Sial, berkelahi lagi, para tentara bayaran ini semuanya berotot dan tidak punya otak, apakah mereka tidak tahu bahwa itu membutuhkan uang untuk memperbaiki hal-hal yang mereka hancurkan? Saat Jia Laiku menatap keributan itu, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk karena kesal. Pasar Xiao Clan juga sudah mulai menjual obat penyembuhan. Tepat ketika Jia Laiku bersiap untuk mengirim penjaga untuk menyelesaikan gangguan, sebuah teriakan nyaring tiba-tiba terdengar dari jalan utama. Ketika Jia Laiku mendengar teriakan yang tiba-tiba ini, lemak di sekujur tubuhnya berguncang seperti gunung yang menabrak laut dan kulit wajahnya sedikit berubah. Namun, sesaat kemudian dia mencibir dan berkata, sepertinya tidak ada harapan tersisa untuk klan Xiao, untuk benar-benar menemukan metode semacam ini, mereka praktis meminta kematian. Teriakan itu telah menyebabkan jalan utama yang dulu berisik berlalu menjadi keheningan. Namun, ketika semua orang mulai saling memandang dengan cemas, satu demi satu, kerumunan mulai mengutuk, sial, jangan pernah berpikir tentang menggunakan taktik kotor semacam ini untuk mencuri tempat saya telah mengantri setengah hari. Jelas bahwa orang-orang ini percaya bahwa teriakan itu adalah taktik untuk mengambil kesempatan untuk mendorong tanpa malu-malu ke depan antrian. Lagi pula, trik semacam ini adalah hal yang biasa selama periode waktu ini. Setelah mengutuk, orang-orang ini melanjutkan usaha mereka untuk Return of Spring Powder lagi. Tentu saja, tidak semua orang memiliki pemikiran ini. Sebagian kecil dari tentara bayaran yang sakit dan lelah dengan perilaku sombong klan Jia Lai memutuskan untuk memeriksa. Setelah ragu-ragu sebentar, mereka memilih untuk keluar dari jalan dan menuju pasar Xiao Clan, setengah ragu namun setengah percaya. Berdiri di lantai atas Jia Laiku melihat masih sangat populernya jalan utama. Dia tidak bisa menahan tawa dengan bangga dan berbicara dengan malu-malu, Xiao Clan? Hei, mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertahan. Kemudian di kota Wutan, klan Jia Lai mungkin akan menjadi satu-satunya klan besar. Waktu dari 3 klan yang berpengaruh? Hehe, hari-hari itu telah pergi selamanya. Efek teriakan dari sebelumnya di pasar yang sibuk seperti daun jatuh ke lautan luas, itu hampir tidak membuat riak, popularitas Jia Lai Clan tidak sedikit pun terpengaruh. Secara alami, ini hanya sementara. Setengah jam setelah teriakan, beberapa pria kekar mengenakan pakaian tentara bayaran muncul di depan pintu masuk pasar Jia Lai Clan. Mereka dengan kasar menerobos masuk ke pasar, menabrak dan mendorong penjaga. Dengan wajah ceria, mereka mengangkat botol-botol batu giok hijau di tangan mereka tinggi ke udara ketika mereka berteriak serentak, untuk sesaat menekan suara pasar. Klan Xiao juga menjual obat penyembuhan. Teriakan mereka yang bersatu menyebabkan pasar menjadi sunyi ketika tatapan semua orang beralih ke sumber teriakan itu, sekilas pemahaman di mata mereka. Salah satu tentara bayaran kekar yang baru saja menerobos masuk dengan terburu-buru melompat ke batu besar di dekatnya. Dengan suara kiang, dia menarik pedang lebar di sisinya sebelum menggertakkan giginya saat dia menariknya ke lengannya, menggambar garis darah baru. Mengangkat lengannya yang berlumuran darah agar dilihat semua orang, lelaki kekar memiringkan botol batu giok hijau di tangannya yang lainnya saat cairan merah kental tebal perlahan-lahan keluar untuk menutupi lukanya. Di bawah pengawasan ketat kerumunan, cairan merah kental merah dan kental menyerbu luka. Sesaat kemudian, aliran darah yang sebelumnya melonjak melambat dan mengejutkan semua orang, darah sudah membeku untuk membentuk lapisan tipis di atas luka. Di jalan utama, tatapan semua yang secara pribadi telah melihat adegan ini tiba-tiba menyala dengan penuh semangat. Jenis efek pembekuan cepat ini sangat penting untuk setiap misi.
Ini adalah produk baru yang dijual oleh pasar Xiao Clan yang disebut obat pembekuan darah. Tidak hanya lebih efektif, tetapi harganya juga lebih murah dari Spring of Return Powder, lebih dari setengahnya. Apa yang kalian tunggu? Apakah Anda menikmati pemerasan seperti orang idiot? Masih belum bubar? Tentara bayaran kekar mengangkat botol giok saat ia membuka mulutnya dan tertawa dengan kejam. Jalan utama dalam keheningan. Salah satu tentara bayaran yang baru saja memasuki pasar menatap kosong botol hijau di tangan pria kekar itu. Sepersekian detik kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan berlari. Menatap bayangan pria yang telah mati-matian keluar dari pasar, kerumunan di pasar sedikit goyah sebelum dengan keras bergerak. Bersama-sama, langkah-langkah mereka menyebabkan tanah bergetar ketika kerumunan dengan panik keluar dari pasar. Di atas batu, senyum aneh melayang di atas wajah tentara bayaran kekar saat melihat kerumunan panik. Saat angin bertiup melintasi pakaian pria kekar itu, lambang Xiao Clan terungkap samar. Setelah keributan besar, pasar yang semula ramai tiba-tiba sepi. Selain beberapa pedagang yang masih kaget di tempat kejadian, hampir tidak ada orang yang tersisa di jalan utama. Klan Xiao telah memulai serangan balik mereka. Pikiran ini menyebar ke seluruh pedagang saat mereka sekarang melihat ke arah jalan utama yang kosong. Mereka bertukar pandang dan ketika mereka mengangkat kepala mereka memandang Jia Laiku. Pada saat ini, lemak yang dulu riang sudah lumpuh di tempat dengan kulit pucat di wajahnya. Sementara itu, di pasar lain dari klan Jia Lai, situasi serupa terjadi. Suasana di aula yang terang benderang terasa menyesakkan dan menindas. Di tengah aula berdiri sebuah meja dan di tengahnya diletakkan sebuah botol batu giok hijau kecil. Dari botol itu, aroma obat samar keluar. Banyak orang duduk di aula. Dari pakaian mereka, tampak jelas bahwa mereka adalah banyak eselon atas dari klan Jia Lai. Jia Laiku juga duduk di antara mereka. Di aula, di sisi paling kiri, bersandar seorang pemuda berpakaian putih malas di belakang kursi. Sebenarnya, pemuda itu akan terlihat agak menawan, jika bukan karena tatapan penuh nafsu yang sering muncul di matanya, merendahkan citranya. Sementara dia bersandar, salah satu tangannya bisa terlihat perlahan membenamkan ke dalam pakaian pelayan cantik di sampingnya. Meskipun ada begitu banyak orang di sekitarnya, tidak ada yang peduli dengan tindakan yang tidak terkendali seperti itu. Pipi pelayan cantik itu sedikit pucat dengan tindakan vulgar pemuda itu, tapi dia bahkan tidak mengeluarkan suara. Tapi sudah jelas bahwa tatapan gemetar dan tak terkendali muncul di matanya ketika tubuhnya yang lembut terus bergidik. Ini adalah obat pembekuan darah yang tiba-tiba muncul dari klan Xiao dan sekarang, popularitas kami di pasar sudah mulai menurun. Jia Lai Bi menatap botol hijau kecil di atas meja dengan wajah muram, bertindak seolah-olah dia tidak melihat seorang pemuda berkulit putih dalam tindakan kasar sekalipun. Bagaimana mungkin klan Xiao memiliki obat penyembuhan? Mungkinkah mereka juga berhasil mendapatkan alkemis? Jia Laiao, yang sering berselisih dengan Xiao Yan, melirik pria berkulit putih di sampingnya sebelum mengerutkan kening dan bertanya. Jia Lai Bi dia menyipitkan matanya yang keriput, ekspresi jelek di wajahnya. Apakah ada yang ingat ahli alkimia misterius yang kita temui di rumah lelang? Pada saat itu, dia sepertinya lebih menyukai Xiao Clan. Jika obat pembekuan darah ini disempurnakan olehnya, maka kita dalam masalah besar. Seperti yang Anda semua ketahui, orang itu bisa menjadi alkemis tingkat ketiga. Mendengar istilah alkemis tingkat ketiga, pemuda berpakaian putih itu akhirnya menghentikan tangan yang membolak-balik tubuh pelayan dengan enggan. Dia melangkah maju dan mengambil botol hijau kecil untuk menghirup sedikit sebelum menuangkan sedikit isinya dan dengan ringan menggosoknya di antara jari-jarinya. Dengan mencibir, dia menyimpulkan, alkemis tingkat ketiga, banteng. Obat pembekuan darah ini memang lebih efektif daripada bubuk pengembalian musim semi tetapi berdasarkan kualitasnya, orang yang memurnikannya jelas memiliki tingkat yang lebih rendah daripada saya. Efektivitas obat yang lebih besar adalah karena resep uniknya. Pada informasi ini, semua orang yang duduk di dalam menghela nafas lega. Jika klan Xiao benar-benar mendapatkan bantuan ahli alkimia tingkat ketiga maka klan Jia Lai mungkin akan hancur. Dari pengalaman saya, sangat mungkin bahwa alkemis dari klan Xiao hanya seorang pemula yang entah bagaimana berhasil meminjam resep ini, yang entah dari mana, untuk memproduksi obat pembekuan darah ini. Di wajah pemuda berpakaian putih, hanya ada ketidakpedulian dan penghinaan.
Hehe, bisa melihat keterampilan pembuat dari sebotol kecil obat, wawasan Liu Xidage benar-benar kejam. Jia Laiao tersenyum dengan sedikit pujian. Itu hanyalah salah satu dasar keterampilan seorang alkemis. Setelah dipanggil Liu Xi dengan begitu banyak sanjungan, pemuda berpakaian putih itu dengan sederhana menggelengkan kepalanya, namun tatapan senang tak jelas melayang di wajahnya yang tidak berhasil lolos dari pengamatan rubah lihai tua yang duduk di sekelilingnya. Meskipun kembalinya bubuk musim semi kalah dari obat pembekuan darah dalam hal kualitas, perbedaan antara keduanya tidak terlalu jauh. Alasan utama mengapa pasar kami kehilangan popularitas adalah karena sebelumnya kami telah menaikkan harga terlalu tinggi. Setelah kami mengevaluasi kembali harga kami, popularitas kami akan perlahan-lahan kembali, tetapi menurunkannya kembali ke biaya sebelumnya akan menantang. Setelah semua obat gumpalan darah ini pasti akan menarik banyak pelanggan. Tampaknya di masa depan, klan Xiao juga akan mendapatkan pijakan di pasar obat penyembuhan kota Wutan. Jia Laibi perlahan bergumam. Mengevaluasi kembali harga, mendengar kata-kata ini, Liu Xi mengerutkan alisnya, jelas tidak mau mengatasi penurunan harga yang tiba-tiba karena dia sudah terbiasa dengan harga tinggi. Setelah melihat ekspresi wajah Liu Xi, Jia Laibi dalam hati mengutuk betapa tidak berotaknya Liu Xi sebelum menjelaskan dengan senyum di wajahnya. Tuan Liu Xi, situasi pasar saat ini tidak seperti sebelumnya. Sebelumnya, kami memonopoli pasar obat penyembuhan di kota Wutan, tetapi sekarang tidak lagi, jadi kita perlu mengurangi harga kita untuk mendapatkan kembali popularitas kita. Liu Xi dengan enggan menggelengkan kepalanya, melengkungkan bibirnya, dia berkata, lakukan apapun yang kamu inginkan, tapi ingat, bahkan jika kamu mengurangi harganya, saya masih mendapatkan potongan yang kita bicarakan ketika obat itu bernilai 300 koin emas. Mata Jia Laibi tidak bisa membantu tetapi berkedut ketika awan kemarahan mulai turun di benaknya, dia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Wajahnya masih menunjukkan ekspresi tersenyum, namun tampaknya sudah sedikit lebih dingin. Haha, tentu saja. Saya pasti akan membayar bagian Tuan Liu Xi seperti yang kami sepakati. Oke. Ekspresi puas di wajahnya, Liu Xi mengangguk dan sekali lagi kembali ke tempat duduknya. Bahkan lebih tak terkendali dari sebelumnya, dia menyeret pelayan cantik itu ke pangkuannya. Tuan Liu Xi, kami tidak memiliki banyak sisa bubuk kembalinya musim semi. Sebelumnya, saya sudah mengirim orang ke rumah lelang primer untuk membeli bahan-bahan. Ketika saatnya tiba, saya khawatir saya harus merepotkan Anda lagi. Jia Laibi tersenyum sebelum menambahkan, selain itu, saya berhasil membeli sepasang wanita ular gurun pasir TGR yang berharga kemarin dan saya sudah mengirim mereka ke kamarmu. Ketika Liu Xi mendengar bahwa dia harus memurnikan obat lagi, ekspresi ketidaksabaran melintas jelas di wajahnya, namun setelah mendengar dua kata, wanita ular, ketidaksabaran segera berubah menjadi ekspresi sesat. Dengan nafsu birahi yang menyala di matanya, dia mengangguk dan mengambil alih situasi. Selama ada bahan obat yang cukup, pemimpin klan tidak perlu khawatir tentang jumlah return of spring powder. Saat melihat Liu Xi yang begitu mudah dikendalikan, sudut mulut Jia Laibi berbalik untuk membentuk ekspresi jijik, dalam hati dia mencibir, dengan hanya pikiran yang dikendalikan oleh nafsu, selain mengetahui alkimia, dia tidak memiliki poin lebih lainnya. Jia Laibi mencibir sambil menggelengkan kepalanya, mengangkat cangkir tehnya dengan kedua tangan ke mulut untuk menyesap sebelum terlibat dalam topik yang paling diminati oleh Liu Xi, hubungan seksual, tersenyum sepanjang waktu. Saat dia sekali lagi berbicara ringan dengan Liu Xi, anggota klan buru-buru menerobos ke aula, dengan cepat tiba di sisi Jia Laibi sebelum menurunkan kepalanya untuk berbicara beberapa kata ke telinga Jia Laibi dengan nada berbisik. Dengan senyum di wajahnya, Jia Laibi mendengarkan laporan anggota klan. Sesaat kemudian, senyum di wajahnya menjadi kaku, kaca cangkir teh di tangannya tiba-tiba hancur menjadi debu dan teh bercampur menjadi satu ketika mereka mengalir di tangannya, menetes ke lantai. Rumah lelang primer yang malang itu, untuk benar-benar menggunakan cara seperti itu denganku. Dengan wajah penuh amarah, Jia Laibi tiba-tiba berdiri dan meraung marah. Ki yang mengamuk tiba-tiba meledak keluar dari tubuhnya membentuk angin puyuh kecil yang mendesis di udara. Duduk paling dekat dengan Jia Laibi, Jia Laiao tiba-tiba merasa sulit untuk bernapas karena Ki dipancarkan dari ayahnya dan bergegas mundur beberapa langkah ke belakang.
Dia dengan cemas berteriak, "Ayah!" Teriakan Jia Lai Ao memungkinkan Jia Lai Bi mendapatkan kembali akal sehatnya. Wajahnya sedikit berkedut sebelum duduk dengan dingin dan berkata, "Rumah lelang primer telah menolak untuk menjual bahan obat Jia Lai klan kita lagi." Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh aula gempar, semua orang saling memandang dengan cemas, alarm terlihat di wajah mereka. Bagaimana mungkin? Bukankah rumah lelang primer selalu menjaga netralitasnya? Bagaimana mereka bisa tiba-tiba memilih untuk menentang klan Jia Lai? Kulit Jia Lai Ku berubah pada kata-kata Jia Lai Bi dan menggigil sambil tanpa sadar menyuarakan pikirannya. Jika ada cukup insentif, siapa yang akan mempertahankan netralitas mereka secara sia-sia? Jia Lai Bi membalas dengan dengusan dingin ketika dia perlahan mendesah. Dia melirik Liu Si yang dalam keadaan menyesal karena kinya sebelum dengan dingin berkata, "Saya khawatir bahwa klan Xiao memiliki peran dalam masalah ini. Mereka seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk menyebabkan rumah lelang primer menolak untuk menjual bahan-bahan obat kan?" Jia Lai Ao bergumam, siapa yang tahu kondisi seperti apa yang mereka gunakan untuk memindahkan rumah lelang primer?" Jia Lai Bi membelai wajah tuanya dan tanpa tahu mengapa, rasa tidak nyaman terisi di hatinya. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Tanpa bahan medis yang cukup, stok Return of Spring Powder kami akan segera habis. Pada saat itu, giliran kita untuk mengalami tontonan pasar kosong. Jia Lai Ku berkata dengan cemas. Jia Lai Bi menggertakkan giginya dan dengan dingin menjawab, "Ada beberapa toko bahan medis yang masih berdiri di sisi kita. Pertama-tama kirim orang untuk membeli semua bahan medis yang mereka miliki untuk menghidupi diri sendiri sebanyak mungkin selama periode waktu ini. Jika bahkan kita masih tidak dapat bertahan hidup, maka pergi ke kota-kota lain untuk membeli bahan-bahan medis dengan harga tinggi. Saya tidak percaya bahwa pengaruh klan Xiao akan mencapai kota-kota terdekat lainnya." Saat kata-kata meninggalkan mulutnya, Jia Lai Bi mengambil cangkir teh lain hanya untuk menyadari bahwa tangannya sedikit gemetar. Menelan seteguk air liur, Jia Lai Bi memiliki perasaan yang tak bisa dijelaskan bahwa Jia Lai Clan telah menggerakkan sesuatu yang seharusnya tidak pernah disentuh. Sekian akhir cerita episode kali ini. Terima kasih.